Halo teman-teman semua, kenalin aku Fahri dan ini video YouTube pertama aku. Alasan aku bikin video ini karena beberapa waktu lalu aku keterima sebuah program nih teman-teman. Namanya adalah Program Indonesian International Student Mobility Awards atau lebih sering disingkat ISMA. Nah, lewat program ini tuh aku dapat kesempatan buat kuliah di Boston University, Massachusetts, Amerika Serikat selama 1 semester. Karena aku merasa program ini tuh bagus banget dan beneficial banget buat teman-teman, jadi aku putusin untuk coba bikin sebuah video yang bisa ngejelasin hal apa aja sih yang harus disiapin, alur pendaftarannya kayak gimana, proses seleksinya kayak gimana, supaya teman-teman yang tertarik buat daftar tahun depan nih bisa mulai nyiapin dari sekarang. Jadi coba deh kita bahas di video ini. Nah, sebelum lanjut, aku keluarin laptop aku dulu ya. Nah, ke persoalan pertama nih tentang sebenarnya ini tuh program apa sih? Jadi program Indonesian International Student Mobility Awards atau ISMA ini adalah salah satu program yang termasuk ke dalam program Kampus Merdeka yang dicanangkan sama Mas Menteri Nadiem Makarim nih. Selain program ISMA itu sendiri, mungkin teman-teman juga pernah dengar tentang program Magang Merdeka dan lain-lain, termasuk salah satu di dalamnya itu ISMA. ISMA ini ngasih kesempatan buat mahasiswa S1 di seluruh Indonesia untuk bisa ngambil kuliah pendek di universitas-universitas top luar negeri. Ya bahasa gampangnya ngambil short course gitulah, atau tergantung musimnya fall course atau spring course. Partner university-nya ISMA ini nggak main-main teman-teman. Misalnya aja ada Nanyang Technological University, ada University of Pennsylvania, ada University of Edinburgh, University of British Columbia, Korea University, Boston University, dan masih banyak lagi. Jadi gokil banget gak tuh? Kerennya lagi nih, teman-teman yang daftar ISMA itu nggak cuma bisa milih universitas yang teman-teman pengen sendiri, tapi di situ teman-teman juga bisa pilih courses yang pengen teman-teman ambil. Jadi nanti setiap universitas itu bakal nawarin beberapa courses yang bisa diambil oleh mahasiswa internasional atau yang bisa diambil oleh teman-teman semua lewat program ini. Dan dari situ teman-teman bisa pilih 3 sampai 4 mata kuliah yang teman-teman suka. Dan kerennya lagi, mata kuliahnya tuh nggak harus inline sama apa yang teman-teman pelajarin. Jadi bisa aja kayak lintas jurusan gitu. Sebagai contoh, aku mahasiswa teknik mesin di UGM, tapi di Boston University besok aku bakal ngambil mata kuliah yang kaitannya banyak sama bisnis dan manajemen. Jadi emang aku punya motivasi sendiri kenapa aku pengen belajar bisnis dan manajemen di samping teknik mesin di UGM, dan mungkin ya aku ceritain di lain kesempatan kali ya. Cuma intinya kayak gitu, jadi keren banget buat teman-teman yang pengen mengasah kemampuan interdisipliner, multidisiplinernya teman-teman. ISMA ini tuh jadi kesempatan yang cocok banget buat itu. Yang kerennya lagi nih, di program ini mata kuliah yang teman-teman ambil di universitas luar negeri itu bisa dikonversi ke SKS di universitas asalnya teman-teman. Skema konversi SKS-nya nggak selalu bisa jadi mata kuliah pengganti dari mata kuliah yang teman-teman ambil di universitas asal sih. Jadi nggak selalu bisa dianggap sama gitu. Cuma pasti bakal dianggap nih. Jadi skemanya tuh antara lain kalau nggak dianggap sebagai mata kuliah yang persis atau relevan dan bisa menggantikan mata kuliahnya teman-teman, itu juga bisa dianggap sebagai mata kuliah pilihan atau mata kuliah umum. Dan yang terakhir banget tuh juga bisa dimasukin ke dalam surat pendamping ijazah. Jadi intinya teman-teman nggak usah khawatir. Di situ pasti mata kuliah yang teman-teman ambil di luar negeri itu bakal bisa diakuin nih lewat program ISMA ini. Dan Dikti sendiri juga bilang kalau mereka bakalan mau memfasilitasi nih kalau misalkan ada yang perlu dijebatani antara proses ini kayak gitu. Oke, next aku bakal jelasin nih tentang cara daftarnya kayak gimana. Cuma sebelum kita bahas lebih lanjut, disclaimer dulu. Yang bisa aku jelasin di sini sekarang adalah proses daftar atau alur pendaftaran untuk tahun ini nih. Kemungkinan besar di tahun depan karena sistemnya bakal diperbaiki juga dan pastinya harapannya bakal lebih baik. Terus juga ditambah sama ekspektasi peminat yang makin banyak.
Jadi mungkin hampir bisa dipastikan kalau prosesnya, skemanya, alurnya itu bakal berubah. Cuma aku yakin alur yang ada di tahun ini tuh juga pasti bakal bisa ngebantu teman-teman buat nyiapin alur pendaftaran di tahun depan. Nah, tapi aku juga saranin teman-teman buat cek terus Instagramnya @kampusmerdeka.ri buat nyari tahu lebih lanjut tentang perkembangannya ISMA dan program-program kampus merdeka lainnya. Pertama, kita bahas syaratnya dulu yuk. Nah, jadi kalau soal syarat eligibilitasnya, itu program ini tuh cuma punya 2 syarat eligibilitas. Yang pertama, teman-teman harus mahasiswa S1 dari semester 4 sampai 7. Terus yang kedua, universitas yang teman-teman belajar atau universitas asalnya teman-teman itu harus berada di bawah naungannya Dikti. Jadi syarat eligibilitasnya ada 2 itu. Untuk persyaratan dokumennya sebenarnya juga cukup sederhana nih teman-teman. Yang pertama ada surat rekomendasi dari universitas. Yang kedua ada sertifikat kemampuan bahasa Inggris. Tergantung nanti sertifikat yang teman-teman punya itu apa, nilainya beda-beda. Cuma kalau pakai TOEFL ITP itu sekitar 550 kalau nggak salah. Nah, terus yang ketiga itu transkrip akademik, di mana IPK-nya teman-teman tuh harus di atas 3. Tapi proses pendaftarannya jadi sedikit lebih menantang di poin nomor 1 nih teman-teman. Karena setiap universitas itu punya kebijakan yang beda-beda untuk bikin surat rekomendasi atau untuk ngeluarin surat rekomendasi buat mahasiswanya. Kalau di UGM sendiri, kita perlu ikutin alur pendaftaran di Office of International Affairs-nya UGM atau kantor urusan internasionalnya UGM. Di situ ada beberapa dokumen, kalau nggak salah ada 8 dokumen yang harus kita kumpulin ke Office of International Affairs-nya UGM sebelum mereka bisa ngeluarin surat rekomendasi buat kita. 8 dokumen tersebut antara lain, yang pertama adalah Letter of Nomination dari fakultas, surat nominasi dari fakultas. Yang kedua ada surat enrollment dari fakultas. Yang ketiga ada CV atau curriculum vitae-nya teman-teman. Yang keempat ada motivation letter yang udah teman-teman bikin. Yang kelima ada official academic transcript. Yang keenam ada English Language Proficiency Certificate, sertifikat bahasa Inggris. Yang ketujuh ada rekomendasi dari DPA, dosen pembimbing akademik, atau dosen lainnya, atau profesor, atau pemimpin program studi. Terus yang ke-8 itu ada fotokopi atau scan berwarna dari paspor kayak gitu. Nah, nantinya setelah kita ngumpulin semua dokumen itu ke OIA dan OIA udah ngeliat berkas kita dan mereka menyatakan bahwa kita lolos, kita bakalan dikasih surat rekomendasi sama mereka yang bisa kita pakai untuk daftar ISMA. Ketiga berkas yang tadi aku mention di awal, yang ada surat rekomendasi universitas, sertifikat bahasa Inggris, dan juga transkrip, itu nanti bakalan teman-teman submit ke websitenya ISMA. Jadi teman-teman bakalan bikin akun terus nanti submit di situ. Setelah itu nanti di bawah page-nya itu bakalan ada beberapa pertanyaan yang harus teman-teman jawab dengan esai singkat. Aku sendiri lupa nih word count-nya ada berapa, kayak karakternya ada berapa yang harus teman-teman masukin di situ, atau katanya ada berapa kata yang harus teman-teman masukin ke situ. Tapi kalau soal pertanyaannya sendiri itu cukup sederhana kok. Jadi pertanyaan seputar goals-nya teman-teman, kayak motivasi belajarnya teman-teman, terus juga ya perjalanan akademiknya teman-teman kayak gimana, kayak gitu-gitulah pokoknya. Aku sendiri nggak terlalu yakin sih bisa ngebocorin ini secara langsung ke teman-teman atau enggak, karena aku nggak tahu nih ini sifatnya confidential atau enggak. Tapi kalau teman-teman emang tertarik, mungkin besok bisa aku tanyain ke panitia ISMA dan aku tanyain ke mereka apa aja sih, apakah pertanyaannya bisa aku bocorin ke teman-teman atau enggak. Kalau misalkan ternyata bisa, mungkin bisa coba kita bahas di video selanjutnya kali ya. Kayak bakalan video selanjutnya aja. Oke. Sekarang kita udah bahas soal keperluan berkasnya apa aja, dan next aku mau coba bahas tentang proses pendaftaran atau proses seleksinya tuh kayak gimana sih. Nah, dari ISMA sendiri tuh proses seleksinya ada 2. Kalau dihitung sama proses di universitasnya teman-teman atau proses seleksi internal di universitasnya teman-teman, ya mungkin bisa dihitung 3 kali ya. Cuma kalau dari ISMA-nya sendiri itu ada 2. Yang pertama adalah seleksi berkas, yang kedua adalah interview atau wawancara. Nah, untuk yang seleksi berkas kayaknya udah cukup aku jelasin panjang lebar di poin sebelumnya. Tapi kalau soal wawancara ini, nantinya ini bakal tergantung sama seleksi berkasnya teman-teman. Jadi kalau teman-teman dinyatakan lolos, teman-teman bakalan dikasih jadwal dan juga link conference call di situ, yang nantinya teman-teman bisa klik link itu untuk masuk ke room conference call-nya teman-teman di jadwal yang udah ditentukan.
nantinya bakalan ada satu interviewer yang wawancarain teman-teman, dan ada satu admin juga. Jadi kalau nggak salah di ruangan tuh ada 3 orang. Di situ interviewnya 100% pakai bahasa Inggris, jadi teman-teman bakal diajak ngobrol pakai bahasa Inggris, bakal ditanya-tanyain pakai bahasa Inggris. Soal pertanyaannya sendiri, aku masih ragu bisa dibocorin secara detail atau enggak. Cuma kurang lebihnya itu mirip-mirip kayak pertanyaan esai kok. Tapi di interview ini atau di wawancara ini, teman-teman punya kesempatan untuk lebih memperdalam lagi, lebih cerita lagi, dan juga ceritain hal-hal yang teman-teman belum sempat ceritain lewat esainya teman-teman. Jadi di sini teman-teman punya waktu yang lebih banyak dan juga kesempatan yang lebih bagus lah untuk menyampaikan apa yang sebenarnya pengen teman-teman sampaikan. Nah, mungkin kalau teman-teman tertarik tentang detailnya kayak gimana, sekali lagi mungkin kayak poin sebelumnya bisa aku tanyain ke panitianya, dan kita cari tahu bareng-bareng kira-kira boleh atau enggak. Dan kalau misalkan boleh, mungkin bisa kita bahas di video yang lain. Mungkin kurang lebih segitu dulu sharing session atau sharing video yang aku bikin kali ini. Di video kali ini kita baru nyentuh permukaannya doang, dan sekali lagi kayak aku bilang tadi, kalau misalkan teman-teman pengen tahu lebih jauh tentang wawancaranya atau pengen tahu lebih jauh tentang atau motivation letternya, sertifikat bahasa Inggrisnya, dan lain-lain, mungkin bisa aku bahas di video yang lain nih kalau misalkan ada kesempatannya untuk aku bikin video lagi. Yang jelas kalau dari aku sendiri, aku bersyukur banget bisa dapat kesempatan kayak gini, karena bisa kuliah di salah satu universitas top di dunia, bisa kuliah di universitas di Amerika Serikat, di United States, itu menurutku suatu kesempatan yang keren banget, yang luar biasa banget. Dan karena itu aku ngerasa bahwa aku harus banget nih, aku wajib banget buat sharing pengalaman yang aku punya, ilmu-ilmu yang aku dapetin ke teman-teman semua, supaya teman-teman di sini juga bisa ikut belajar nih bareng aku. Aku rasa bakalan selfish banget, bakalan serakah banget nih kalau misalkan aku nggak nge-share segala apa yang aku dapetin lewat ISMA ini dan juga lewat Boston University besok ke teman-teman. Jadi aku berusaha untuk bikin komitmen untuk bisa share sebanyak mungkin perjalanan aku di program ini ke teman-teman semuanya. Nah, mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan bisa langsung komen aja, atau mungkin ada kritik atau gimana, mungkin video yang aku bikin jelek dan tidak membantu atau gimana, tulis aja di bawah, nanti bakal coba aku baca dan bakal coba untuk aku bikin video yang lebih bagus lagi dan membahas topik-topik yang lain lagi kalau misalkan bisa. Selain itu juga, kalau teman-teman suka mungkin bisa dikasih like, kalau nggak suka ya dislike juga nggak apa-apa. Terus teman-teman juga bisa nih follow akun sosial media aku buat ikutin perjalanan aku di Boston University besok. Nah, segitu dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mungkin.